Halo, kembali lagi bersama saya Yulputra Diana Kerlin terkait materi akhir mengenai penggunaan Adobe Photoshop, dimana untuk kali ini kita akan belajar dasar untuk mengedit sebuah objek di Photoshop. Nah, untuk minggu lalu kan sudah materinya mengenai seleksi menggunakan Marquee Tool dan Quick Selection Tool dan Magic Wand Tool. Nah, untuk kali ini kita akan mengedit foto ini yang dari latar biru akan menjadi latar merah. Nah, langsung saja kita akan seleksi terlebih dahulu, bisa menggunakan Quick Selection Tool maupun Magic Wand Tool. Nah, di sini saya menggunakan Quick Selection Tool. Nah, kita tinggal seleksi saja bagian mana untuk objeknya untuk terseleksi, dan pastikan untuk secara keseluruhan itu sudah terseleksi dengan baik. Nah, habis itu jangan lupa untuk menekan Ctrl J. Nah, dimana untuk menduplikat objek yang telah diseleksi menggunakan Quick Selection Tool tadi. Nah, apabila sudah seperti ini hasilnya, maka akan hilang backgroundnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberikan background, itu background warna merah. Kita pilih dahulu warnanya di sini. Nah, lalu kita pilih warna merah di sini, lalu kita tinggal klik OK. Lalu untuk memberikan backgroundnya kita tinggal menggunakan rectangle tool. Nah, di sini seperti ini. Lalu untuk garis luarnya itu kita tidak perlu menggunakan warna, jadi kita pilih no color. Nah, setelah itu, nah, karena ini di atas objek yang telah kita seleksi tadi, maka kita akan membawa layarnya ke bawah. Nah, seperti ini. Maka yang semula tadi berwarna biru menjadi warna merah. Untuk menggabungkan kedua layar ini, kita tinggal Ctrl E saja. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk sebelum kita edit tadi yang masih berwarna biru, lalu setelah kita edit menjadi warna merah. Nah, untuk menghaluskan tadi setelah melakukan seleksi, kita bisa menggunakan ini Clone Stamp Tool, dimana ini digunakan untuk meratakan warna yang masih terlihat ada biru-birunya itu. Nah, jadi kita di sini untuk menggunakannya kita tekan Alt pada keyboard, lalu kita klik pada kita harus benar untuk menekannya, memilih layarnya. Nah, di sini kita tinggal rapikan saja, karena untuk hasil yang maksimal itu kita bisa merapikannya menggunakan Clone Stempel. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita akan melakukannya sampai kita rasa itu sudah benar, sudah tidak ada biru-birunya lagi. Jadi di sini fungsi dari Clone Stamp Tool ini adalah untuk untuk memberikan clone warna, atau misalnya sebuah objek itu bisa kita clone atau digandakan dengan cara seperti brush ini dia.
Nah, jadi dia itu untuk menutupi bagian objek yang seperti yang sudah diseleksi ini, mungkin ada kurang, masih ada biru-birunya, mungkin ada kurang rapi gitu, bisa menggunakan clone stamp. Nah, untuk selanjutnya agar terlihat rapi potongan seleksi yang tadi, maka kita akan menggunakan blur tool. Nah, dimana di sini blur tool ini memberikan efek menyatu atau menyatu dengan backgroundnya. Nah, seperti agar terlihat seperti menyatu dengan warnanya. Nah, sehingga tidak perlu untuk keluar rumah untuk berfoto menggunakan latar biru atau merah. Jadi kita bisa menggunakan Photoshop sebagai alternatif mengganti background, atau mungkin di platform online itu mungkin sudah ada bisa menggantikan atau menghilangkan background dengan langsung menggantikannya dengan background warna seperti merah atau biru sesuai dengan keperluan kita. Nah, untuk mengedit dari kecerahan, warna tone dari objeknya gitu, kita bisa menggunakan adjustment layer yang ada di samping kanan. Nah, untuk mengatur kecerahan di sini terlebih dahulu kita akan memilih foto filternya. Kita akan memberikan warna filter dengan cooling filter 80. Nah, jadi di sini untuk memberikan warna netral dari objeknya. Nah, lalu di sini kita akan mengatur kecerahan. Di sini ada kecerahan dan kontrasnya. Nah, di sini karena terlalu cerah kita akan menguranginya. Nah, untuk kontrasnya, untuk menajamkan dari objek kita bisa menambahkannya sedikit saja. Lalu di sini ada curves untuk mengatur cerah. Nah, untuk mengatur kecerahan juga, dimana kita bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu kita akan menggunakan selective tool. Nah, selective color ini digunakan untuk mengatur warna-warna yang ada di pada objek. Di sini terdapat warna merah, hijau, kuning, biru muda, biru, ada magenta, putih, ada netral dan juga hitam. Nah, untuk mengatur warnanya kita bisa mulai dari warna merahnya, kita bisa membuat lebih terang ataupun mau membuat lebih gelap. Lalu untuk mengatur kuning dari kulit objeknya, kita bisa mengaturnya di sini. Nah, lalu kita di sini juga melihat dasar-dasar warna yang ada pada objeknya. Misalnya di sini ada berwarna merah, kuning, lalu hitam, ada putih dan hijau dan biru. Nah, kita bisa menggunakan warna-warna yang penting saja. Nah, di sini untuk menajamkan warna dari jasnya. Nah, di sini kita bisa lebih menekankan warnanya. Ini untuk warna putih pada kemejanya. Lalu untuk memberikan warna netral, kita bisa untuk ini netral ini untuk mengatur keseluruhan warna yang ada pada objek. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk warna hitam ini kita biasanya digunakan untuk mengatur warna rambutnya. Nah, sudah jadi dari yang berlatar biru menjadi warna merah. Kita untuk menggabungkan adjustment ini, kita tinggal klik shift, lalu kita pilih layarnya, lalu kita pilih Ctrl E pada keyboard.
Nah, selesai. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan mengedit ini, mengedit gambar. Nah, dimana di sini kita akan menggunakan quick selection tool. Nah, lalu kita akan kita harus menyesuaikan agar sesuai dengan urutannya. Lalu setelah itu seperti itu. Nah, untuk menghapus, nah ini kan masih ada backgroundnya yang ikut. Nah, jadi kita bisa menggunakan tools eraser. Nah, kita di sini tinggal menghilangkan backgroundnya dengan seperti ini. Nah, seperti ini untuk jadi di sini fungsi dari eraser ini juga bisa untuk menghapus background dari apapun itu. Nah, contohnya saja kita bisa untuk langsung menghapus ini. Nah, jadi ini akan langsung otomatis hilang dengan menggunakan eraser. Lalu di sini kita akan membuat seleksi terlebih dahulu. Nah, misalnya kita akan mewarnai rambutnya. Nah, di contoh ini kan warnanya coklat ya. Nah, kita akan memberikan warna hitam pada rambutnya. Nah, dimana untuk mewarnainya masih harus terseleksi untuk bagian rambutnya. Lalu kita ke pen bucket tool. Nah, dimana di sini ada untuk memberikan gradasi, kita bisa menggunakan gradient tool, ataupun kita akan menggunakan warna yang udah ada itu dengan menggunakan pen bucket tool. Nah, kita langsung klik saja di sini, maka hasil yang sudah terseleksi itu akan berubah warna. Nah, untuk menghilangkan seleksi, kita kembali lagi ke quick selection toolnya, lalu kita klik kanan pada mouse, lalu kita pilih deselect. Nah, bisa dilihat untuk memberikan warna baru kepada sebuah objek dengan menggunakan seleksi terlebih dahulu, seleksi yang mana akan diberikan warna yang berbeda. Maka langsung kita akan memilih pen bucket tool untuk memberikan warna sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan karakter yang kita buat. Nah, untuk bajunya mungkin akan saya ubah juga. Nah, di sini kita akan pilih bajunya. Nah, bajunya ini kan warna putih ya. Lalu kita akan merubahnya menjadi warna mungkin warna hijau. Nah, untuk langkahnya sama saja, kita tinggal menseleksi objek yang kita inginkan, lalu kita menggunakan pen bucket tool, kita tinggal menseleksi saja. Nah, tinggal seperti ini saja.
Nah, karena itu bagian belakangnya itu tas, kita tinggal mewarnainya saja. Nah, lalu untuk yang terakhir itu jangan lupa untuk mendeselect lagi area yang sudah kita select tadi. Nah, seperti itu untuk perubahannya bisa dilihat. Nah, bisa dilihat untuk warnanya, warna rambutnya, warna bajunya sudah berubah warna. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah di mana kita akan untuk membuat sebuah foto formal, mungkin untuk kegiatan apa gitu. Kita tinggal menghapus backgroundnya saja, lalu memberikan sentuhan sedikit dengan menggunakan clone stamp tool dan blur tool, dimana di sini fungsinya untuk clone stamp itu untuk meratakan warna yang belum merata dengan backgroundnya, yang seperti yang saya jelaskan tadi itu masih ada birunya. Nah, kita akan menimpakan atau mengklon dari warna merah tersebut ke biru agar semuanya terlihat merah. Nah, untuk blur tool ini agar terlihat potongan atau crop yang telah kita seleksi tadi itu agar terlihat lebih rapi lagi dan lebih menyatu. Nah, untuk yang ini dalam pemberian warna pada objek itu kita bisa menggunakan seleksi. Nah, untuk seleksinya mungkin terserah keinginan kita mau menggunakan quick selection tool maupun magic wand tool, itu kita bisa. Nah, intinya kita harus ingat apabila kita akan menseleksi suatu objek setelah kita memberikan warna dengan menggunakan pen bucket tool, jangan lupa untuk mendeselect lagi seleksi yang sudah kita select tadi. Nah, apa sih kalau kita nggak mendeselect lagi itu? Nah, jadi apabila kita tidak mendeselect lagi, nah kita di sini saya berikan contoh. Nah, di sini kita akan memberikan warna yang lain, mungkin warna ini ya. Nah, kita akan select ini. Nah, kita tanpa deselect ini. Nah, maka ini akan terpecah gitu dia, keluar dari objeknya. Nah, seperti ini apabila kita memilih deselect. Nah, maka kita tidak akan bisa menyatukan kembali dari rambutnya ke objeknya gitu. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran dasar Photoshop ini sudah selesai. Nah, sampai jumpa. Kita ketemu lagi dengan materi yang baru, yaitu mengenai pengenalan Adobe Premiere Pro. Sampai ketemu lagi.